kalau Deana nanti datang kemari bisa gratis. Karena kita kemana-mana pun disorot netizen, di apa ya, pokoknya dihujat habis-habisan gitu. Kita kan lagi sakit gitu ya, kita juga mondar-mandir capek ke rumah sakit, masih dengar hujatan yang seperti itu gitu. Mereka nggak mikir apa kita juga korban gitu, masih dihujat gitu, dibilang aku apa tuh, sempat dibilang apa, nyelipin uang lah, apa segala macem. Ah, tai, bullshit lo. Omongan lo gak sesuai sama kenyataan. Lo pancing emosi gua, ya. Gua cuma mau lo tanggung jawab. Dan saya pastikan siapa saja yang melawan orang buta pasti akan KO. Najis-najisnya air liur anjing, lebih najis lagi ketika lu musuhan dengan satu orang. Kian hancur. Karena Agus ini orang baik, orang yang butuh pertolongan. Bukan orang yang harus dizolimin, dipermalukan, dibully, bukan. Saya yakin banget seluruh netizen pasti akan mendukung dan punya empati sama Agus. Kalau Novi pasrah, lalu misalnya uang tersebut dikembalikan kepada penyumbang, itu benar. Tapi kalau Novi seandainya pasrah, lalu uang tersebut diberikan kembali kepada Agus, lalu Agus bisa pakai sesuka-suka, gue ingin ingatkan bahwa Novi di sini punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat, begitu ya, terhadap orang-orang yang menyumbang. Ingat, jangan pernah hilangkan peran Novi. Di mana Novi pertama kali yang membuat berita ini menjadi besar, Novi juga yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Harus diingat tuh, harus dicatat bahwa Novi lah yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Artinya, beban moral tersebut harusnya melekat terhadap Novi. Jadi Novi jangan sampai dia melepas begitu saja. Karena menurut saya, tanggung jawab beban moral yang ditanggung oleh Novi jauh lebih besar dibandingkan peran orang lain yang mungkin ada di sekitarnya Agus gitu. Jadi menurut gua udahlah, apalagi gua pernah ngedengar gitu ya, ada informasi bahwa ada salah satu lawyer, ada salah satu advokat pengacaranya Novi mengatakan begini, intinya uang sudah dikembalikan, uang sudah ada di tangan yayasan. Kan begitu, uang sudah di tangan Novi, kan ya, dia sempat sampaikan begitu. Gue ingin tekankan bahwa menurut informasi yang beredar, uang itu ada di yayasan, bukan di Novi. Gue sudah konfirmasi juga bahwa uang itu ada di yayasan, bukan ada di Novi. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara bahwa uang sudah dikembalikan, lalu seolah-olah Agus tidak punya kesalahan, tentu tidak, karena jelas Novi punya informasi ya, bukti permulaan yang cukup, ada bukti transfer ke mutasi rekening, pembayaran hutang dan sebagainya, yang mana itu ditujukan kepada pribadi yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata daripada Agus. Lalu seolah-olah uang tersebut pengen diminta kembali oleh Agus gitu ya, dengan lawyernya mengatakan kalau memang seandainya uang tersebut dipakai pun secara pribadi oleh Agus, kan tidak merugikan siapa-siapa. Seolah-olah yang rugi siapa? Seolah-olah yang rugi Agus. Itu adalah pemikiran yang kotor. Itu adalah pemikiran yang menurut saya sesat. Ingat, peran Novi begitu besar sehingga orang bisa bersimpati terhadap Agus dan menyumbang terhadap Agus. Justru saya sangat di luar jangkauan pikiran saya. Ada seseorang manusia gitu ya, bisa mengeluarkan kalimat seperti itu, mengeluarkan statement itu, seolah-olah tidak ada masalah gitu. Kalau Novi perannya dihilangkan begitu saja, seolah-olah tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Novi buat. Itu kan adalah perbuatan yang keliru, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan begitu. Jadi sudah, untuk pengacaranya, ya pengacaranya Agus, sudah jangan banyak ngomong, jangan lagi berkoar-koar, jangan lagi berucap hal-hal yang justru memperkeruh suasana. Karena kondisinya saat ini jelas Novi adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Agus di ruang publik. Novi adalah orang yang membawa Agus ke ruang publik sehingga banyak orang yang simpati dan akhirnya menyumbang. Kan bahaya sekali, seolah-olah Novi dia yang sudah membuat Agus dikenal orang sudah nyumbang, lalu udah lu nggak dibutuhkan lagi, kan seolah-olah nggak seperti itu. Ini fatal gitu loh. Apa orang yang kalau sudah tidak tahu balas budi gitu ya, wah itu sih gua nggak tahu lagi harus bisa berbicara apa. Bahkan kalau gua ngomongnya ketemu sama orang begitu, jangankan duduk makan bareng gitu, berak aja jangan sampai sejamban. Tuh poin.